1, 2, 3. Ku pilih untuk tersenyum, tersenyum setiap saat. Ku pilih untuk tersenyum, tersenyum setiap saat. Ayo, lebih cepat lagi, lebih bersemangat lagi, lebih menjiwai. Tunjukkan bahwa Anda memang niat tersenyum. Siap? 1, 2, 3. Ku pilih untuk tersenyum, tersenyum setiap saat. 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 Oke, terima kasih. Nah, kenapa saya mulai dari tersenyum? Karena senyum ini suatu hal yang kecil tapi berat. Karena kadang-kadang ketika kita lagi penuh dengan beban, biasanya kalau saya di pelatihan-pelatihan Living Values, saya selalu mulai dengan cerita ada ibu-ibu yang pagi-pagi udah kedatangan tukang kredit panci, terus udah gitu berkelahi sama suaminya, disuruh menjaga di depan sekolah. Ada anak yang telat, gimana dia menyambut anak itu? Tuh kan? Yang keluar sebetulnya apa? Bukan tanggapan terhadap anak itu, tapi bebannya sendiri. Itu. Next, Mas. Ini rasanya teman-teman dari Piaut rasanya udah kenal banget ya, stage childhood development. Tapi kan dalam satu sekian banyak domain ini kan satu hal yang sama. Teladannya orang dewasa di sekitarnya gimana? Entah itu language acquisition maupun hal-hal yang lain, semuanya adalah anak itu meniru. Meniru apa yang dilakukan orang dewasa sekitarnya siapapun itu. Dan biasanya kalau anak-anak memilih, biasanya yang paling jelek yang ditirukan. Jadi kalau bapak ibunya sudah memberikan contoh adab yang baik segala macam, tetangganya ada yang suka memaki-maki, ya ditiru tetangganya akhirnya. Pernah nggak ada anak-anak yang kayak gitu? Nah, ini adalah model teoritisnya dalam Living Values. Gimana perilaku anak-anak itu? P-nya di sini dia. Itu naik atau turunnya dipengaruhi oleh orang dewasa di sekitarnya. Apakah dia akan membuat dia merasa terpenuhi kebutuhannya untuk dikasih, dihargai, bernilai, dipahami maupun aman. Ini kalau di Living Values kami menyebutnya 5 emosi dasar. 5 kebutuhan emosi dasar. Apakah setiap orang dewasanya di sekitarnya bisa memenuhi kebutuhan emosi itu? Nah, di layer berikutnya adalah budaya di sekitarnya bagaimana? Apakah orang dewasa yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak ini dihargai atau tidak? Atau malah justru disalahkan? Ada satu ungkapan yang guru-guru yang sering ungkapan saya kalau pas lagi workshop itu adalah saya harus memilih antara saya mengisi laporan supaya saya bisa dapat gaji atau saya menemani murid. Ini sering nggak ada teman-teman yang kayak gitu kita. Ini beberapa teman yang memang betul-betul niatnya menemani murid, akhirnya sampai mengorbankan dia nggak dapat gaji dulu, karena nggak ngisi laporan, demi dia nemani muridnya memang sedang butuh dia. Seharusnya kalau dalam pola seperti ini, institusi di sekitar orang dewasa itu harus dibentuk sedemikian rupa untuk mendukung bagaimana orang dewasa mendukung anak-anak.
Jadi bukan malah orang dewasa yang terpaksa harus memilih antara dia makan atau menemani anak. Itu yang masih menjadi ganjalan selama ini. Makanya ketika dalam diskusi tadi malam, ketika di Al-Hikmah, dari core values, bagaimana mewujudkannya, memang hitungannya harus sampai ke tingkat logistik juga. Jangan sampai waktu, ini logistik paling dasar itu kan waktu ya. Waktu yang dipunyai guru itu jangan sampai habis untuk isi laporan dan malah melupakan core kompetensinya, menghadapi murid, menemani muridnya. Nah, itu tadi yang diciptakan bersama oleh orang dewasa dan itu tadi dinamakan suasana berbasis nilai. Jadi ketika ada core values yang sudah sama-sama dihidupkan, ada suasana yang betul-betul menghidupi nilai-nilai itu. Karena asumsi dasarnya dalam pendidikan nilai ini adalah nilai dilihat, bukan diajarkan. Apapun yang dilihat anak-anak itu yang ditirukan. Makanya kalau di Campuan College di Ubud, kami punya ungkapan ini. Guru kurikulumnya itu ya gurunya. Menjadi teladannya, apakah menikmati perannya atau tidak? Menikmati. Kenapa saya pakai istilah menikmati di sini sampai ke bawah itu? Karena anak-anak yang dilihat itu bukan sekedar perilakunya, tapi juga ekspresi wajahnya, emosinya. Katakan ketika dia melakukan misalnya tindakan disiplin, datang tepat waktu deh, yang paling simpel ya. Ketika datang tepat waktu, gurunya enjoy nggak datang tepat waktu itu, atau malah gara-gara harus belain tepat waktu di sini, rumah masih berantakan segala macam gitu. Jadi bukan sekedar teladan, tapi teladan yang benar-benar menikmati keteladanannya. Bahwa dia memang ya sudah sepenuhnya dia itu. Nih, dia kelihatan bahagia sekali. Bahagia nggak sih guru-gurunya itu sebetulnya ketika mengajar, ketika datang itu? Nah, lah kalau gurunya aja tersiksa, gimana membuat muridnya menikmati belajar? Nah, itu namanya menyebar berita itu mas. Bagaimana caranya? Sekarang pertanyaan berikutnya kan. Ini kalau di LVI kami ada lengkap itu. Mulai dari stimulus nilai, dibicarakan bersama. Apa sih sebetulnya core values dari kita ini yang ada di sini? Terus dari core values itu turunannya apa? Konkretnya saya harus berperilaku seperti apa? Dan bagaimana saya supaya bisa menikmati perilaku itu? Stimulus nilainya itu, kalau di Campuan College kami memiliki 3, love, respect, cooperation. Kayak itu dari penilaian kinerja guru, penilaian siswa, sampai ke penilaian HRD-nya ya, semuanya didasarkan dari situ. Sampai ke jenjang-jenjang kalau dalam ini jenjang pangkatan gitu ya, tapi kalau dalam ini jenjang karirnya itu ditentukan dari situ juga. Jadi sudah di breakdown dari atasnya, visinya apa, misinya apa, programnya gimana, cara penilaiannya gimana, evaluasinya. Dan evaluasinya bukan sekedar evaluasi program, tapi juga evaluasi kinerja per staffnya. Refleksi internal ini yang paling jarang dilakukan gitu ya. Kadang-kadang kita kan kerja lupa untuk refleksi dulu kan. Terus menerima informasi, diskusi, ada waktu untuk bersama-sama mengolah itu. Kalau di dalam tempat kami ada kelas-kelas khusus yang memang untuk mengolah itu, kelas leadership namanya. Jadi ada mulai dari nulis diary, refleksinya, terus mendiskusikan bersama apa yang dirasakan,
Jadi yang simple seperti ini. Kalau ditanya sekarang, coba itu, perasaannya sekarang lagi gimana? Senang. Senangnya bagaimana? Mau pulang. Senang mau pulang. Kalau ibu gimana? Rasanya gimana? Senang. Mau ketemu keluarga lagi. Oke. Perhatikan nggak? Kosakata tentang perasaan kita terbatas. Kita nggak biasa untuk menggambarkan perasaan secara detail. Karena memang secara budaya kita tidak dianjurkan untuk itu, bahkan kalau bisa menutupi kan. Nah, itu yang kadang-kadang terus jadi satu kelemahan tersendiri gitu loh. Ketika bahkan kosakata tentang rasa itu saja sudah tidak ada, bagaimana bisa mengungkapkan perasaan? Kemudian ada eksplorasi yang lebih lanjutnya lagi. Dan kemudian ada ekspresinya. Entah itu nanti lewat permainan-permainan, lewat drama, lewat apa. Yang kemudian pada akhirnya adalah mempelajari tentang keterampilan personal, sosial, dan emosional. Dan terutama komunikasi interpersonalnya. Salah satu keunggulan dari lulusan-lulusan Jampuan College itu adalah kemampuan untuk memahami dan mendengarkan orang lain. Jadi ketika mereka masuk ke dunia kerja, bukan masalah mereka bisa melakukan apa, tapi mereka mau belajar, dua, mereka bisa memahami orang dengan mudah. Karena memang dilatih untuk mendengarkan itu. Ya tentu saja dari segi keberhasilan mungkin sekitar 80% ya, selalu ada yang melesetnya ya ada. Nah, ini konteks kami ya. Murid-murid di Jampuan College itu datangnya dari keluarga duafa. Kadang sudah 3 generasi duafa, tidak pernah mengerti tentang dunia lain di luar desanya. WC aja kadang-kadang juga nggak ada ya, paling ya maksimal yang segitu itu, yang sebelah sini. Terus mereka harus masuk ke lingkungan yang sama sekali baru, dengan nilai-nilai yang betul-betul baru, yang bisa dilihat dengan kondisi WC-nya di Jampuan College kayak gitu itu. Dari yang nggak punya WC ke WC kering. Ini loncatan yang jauh banget ini dari segi budaya dan kebiasaan. Makanya memang pembiasaan di sekitarnya itu yang harus jelas dulu. Orang-orang sekitarnya bagaimana memberi contoh dalam menggunakan, menikmati nilai baru ini. Menikmati WC kering itu bukan hal yang mudah kalau untuk orang yang biasa WC basah-basah ya. Serius itu, membiasakan WC kering itu bukan hal yang mudah kepada orang-orang yang bahkan melihat WC aja mungkin jarang-jarang gitu. Nah, maka ketika mereka datang ke tempat kami, ketika seleksi siswa, itu biasanya kami mencoba mengukur baseline mereka kematangannya seberapa. Salah satunya adalah lewat ekspresi di media sosial yang mereka punya. Ini adalah contoh yang sempat ramai waktu itu di Bali beberapa waktu yang lalu. Lagi ada orang stres ngamuknya di media sosial, akibatnya dia sampai di nggak tahu sampai di mana sekarang, dia udah diusir dari Bali kayaknya udah ramai banget waktu itu. Tapi ya apa istilahnya, kalau dulu kan mulutmu harimaumu, sekarang kan jempolmu harimaumu gitu ya. Itu membantu mereka mengukur saya sebetulnya seberapa dalam mengendalikan diri saya, dalam mengendalikan ekspresi saya, dalam memahami orang lain. Ini yang kami ukur duluan ketika masuk mereka ke Jampuan College, supaya nanti kami bisa melihat gimana akhirnya, apakah mereka sudah lebih baik atau enggak. Salah satu catatan yang masih kami harus lakukan lagi adalah setelah dari Jampuan College ini gimana setelah berapa tahun. Memang ada beberapa yang kami amati bahwa mereka ada beberapa yang kembali karena kembali ke habitat awal dan mereka nggak berpindah dari situ, mereka jadi kembali lagi gitu. Karena teman-temannya ya itu lagi.
Ada sih yang jadi umpamanya dulunya memang terkenal preman, mabuk-mabukan segala macam, masuk Campuran College, sekarang dia jadi pemimpin pemuda di kampungnya, terus bisa membantu yang dulu teman-teman mabuknya itu jadi lebih baik lagi gitu. Ada yang gitu, tapi juga ada yang kembali lagi ke kampungnya ya harus salah lagi. Nggak mesti. Next. Dalam prosesnya untuk Campuran College itu juga ada yang namanya minggu inisiasi. Pengenalan diri, pengenalan diri, terus yang bawah itu yang paling penting, mereka diminta untuk menulis surat untuk dirinya di masa depan. Saya pengennya, saya di masa depan tuh kayak apa sih? Dan nantinya dibuka waktu mereka lulus dalam program setahun itu. Next. Terus juga ada kelas media sosialnya, memang betul saya yang ngajar. Jadi menilai mereka selama ini statusnya gimana aja, terus pengennya mereka menampilkan diri sebagai apa, baru membuat strategi media sosialnya dia harusnya seperti apa. Dan ini nggak cuma terbatas di Facebook dan apa ya, juga mereka selama di Campuran College diminta untuk membuat blog, membuat portfolio, karena di Campuran College memang visual ya, sekolah desain visual. Ada juga mereka punya account di DeviantArt, terus segala macam yang untuk visualnya, untuk memperlihatkan karya-karya mereka secara visual. Nah, terus yang tadi saya bilang kelas leadership juga, ada refleksi reguler dan diary writingnya. Tapi yang di luar semua itu adalah bimbingan berkelanjutan. Untuk mereka ada tempat aman untuk ngobrol, untuk apa ya, curhat gitu ya. Ya karena memang di rumahnya mereka mungkin juga nggak punya komunikasi semacam itu, belum terbiasa. Nah ini tantangan selanjutnya di Campuran College itu ini, monitoring dan penguatan lanjutan. Memang ada rencana untuk beberapa acara alumni, tapi masih belum bisa dilakukan selama ini. Karena ada satu keluhan yang mereka biasa bawa adalah di Campuran College saya mendapatkan tempat aman untuk bisa melakukan kesalahan, untuk bisa membuka diri. Tapi begitu di tempat kerja isinya gontok-gontokan, tusuk-tusukan gitu keluhannya. Jadi mereka kadang-kadang kembali ke Campuran College cuma untuk diem sejenak, istirahat gitu, pengen ngelihat dunia normal gitu. Relaksasi. Nah, balik ke sini lagi tentang nilai personal pendidik tadi. Saya sudah bilang tentang institusi yang mendukung para orang dewasanya, bagaimana mendukung anak-anak. Konkretnya gimana? Kami sendiri dalam mendesain Yayasan Karunia Bali juga ada perkembangannya ya, nggak langsung jebret, langsung berbasis nilai yang sangat ketat itu, enggak. Kami juga pernah terobsesi untuk yang berfokus pada murid. Jadi gimana ngajar, tapi lupa bagaimana caranya menjaga para pengajarnya, para orang dewasa di sekitarnya itu. Lupa memelihara orang-orang dewasa, jadinya malah gontok-gontokan sendiri akhirnya. Karena apa? Jadi kayak polisi nilai. Kamu kan living values, masa berperilaku kayak gitu? Ini lagi. Terus ada masa ketika kami berfokus untuk memberi keluar. Jadi pokoknya gimana pendampingan, lupa untuk masih memelihara diri juga. Baru sekitar 2015 itu tahun ke berapa itu? 7 tahun 67 dari berdirinya yayasan, baru mulai memfokuskan gimana caranya membentuk suasana berbasis nilai dalam yayasan, baik dalam semua sistemnya, termasuk sistem penggajiannya. Next. Nah, mulainya dari mana? Ya itu tadi, mesti jelas dulu, kita mau jujur tentang diri kita sendiri enggak? Kita sudah menghidupi nilai kita yang kita ngomong bahwa kita itu adalah penting bagi kita enggak? Kalau saya bilang nilai kejujuran adalah yang penting bagi saya, apakah saya sudah benar-benar menghidupinya atau enggak?
Buat yang tadi malam ada bicara tentang nilai core values juga ya, itu di LGD-nya Al-Hikmah. Ada yang memilih, kiainya memilih istiqomah. Nah, konkretnya gimana? Orang istiqomah itu gimana sih? Orang istiqomah itu kalau pas ngajar gimana? Orang istiqomah itu kalau pas membersihkan WC gimana? Orang istiqomah kalau pas naruh sepatu gimana? Nah, kecil-kecil, tapi justru yang kecil ini yang dilihat oleh anak-anak gitu loh. Tuh. Jadi memang awalnya kita mesti jujur dulu pada diri kita sendiri. Gimana konkretnya? Karena kan organisasi itu ya orang yang terlibat di dalamnya ini. Mau gimana, mau kemana, tergantung orang-orang yang percaya kepada visinya ini. Itu saja dari saya.